Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kopa Musbah, NIM 10.1.11.2025.001 dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A angkatan 2020. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Amrina Rusyada, SKM MPH, selaku dosen pengampu mata kuliah biostudi deskriptif dan inferensial. Adapun soal yang akan saya selesaikan adalah suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Di mana kita ketahui bahwa N1-nya ada 40 dan N2-nya ada 50. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1. Artinya untuk X1 bar adalah 2,9 dan S1-nya adalah 0,1. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Jadi untuk X2 barnya ada 3,2 dan S2-nya ada 0,1. Di sini saya akan menyelesaikan soal ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Berdasarkan persoalan ini, saya membuat tabel, mana tabel ini terbagi jadi kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu N1-nya ada 40, X1-nya 2,9, S1-nya 0,1, untuk kelompok 2-nya N2-nya ada 50, X2-nya ada 3,2, dan S2-nya ada 0,1. Rumus yang kita gunakan adalah ini. Dan sebelum kita masuk ke penyelesaian, kita buat hipotesis terlebih dahulu, yaitu untuk H0, di mana μ1 sama dengan μ2. Rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok sama dengan berat badan bayi yang dilahirkan ibu yang tidak merokok. Artinya untuk H0 ini selalu sama, tidak ada perbedaan. Selanjutnya HA, μ1 kurang dari μ2, di mana rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan ibu yang merokok lebih kecil dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Untuk uji statistiknya, T-test dengan alfa sama dengan 0,05. Untuk mendapatkan nilai T-tabel sama dengan alfa, DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. T-tabel sama dengan 0,05, DF sama dengan N1-nya 40 ditambah N2 50 dikurangi 2. Maka didapat nilai hasil DF sama dengan 88. Kita lihat di T-tabel. Nah, di T-tabel ini DF 88 yang paling mendekati adalah 90 dengan alfa 0,05, maka dapat hasil 1,662. Jadi T-tabel sebenarnya 1,662. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian, di mana untuk menyelesaikan ini kita tidak bisa secara langsung, melainkan kita harus membuat tahap-tahap terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama atau tahap pertama yaitu kita mencari X1 dikurangi X2. X1 dikurangi X2 adalah X1-nya adalah 2,9 dikurangi 3,2. Maka hasil yang didapat adalah min 0,3. Selanjutnya kita mencari standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi ini kita menggunakan rumus ini, di mana kita akan mencari pembilangan terlebih dahulu, baru kemudian penyebut, setelah itu kita bagi pembilangan dengan penyebutnya. Kita masukkan dalam rumusnya, yaitu N1-nya adalah 40 dikurangi 1 dikali S1-nya adalah 0,1 kuadrat ditambah dengan N2-nya adalah 50 dikurangi 1 dikali dengan 0,1 kuadrat. S2-nya kan sama 0,1 kuadrat, maka yang dapat adalah 0,88. Nah, kita cari penyebut dari rumus SDP kuadrat ini, yaitu N1 ditambah N2 dikurangi 2. N1-nya adalah 40 ditambah N2-nya adalah 50 dikurangi 2, maka hasil yang dapat adalah 88. Setelah kita mendapatkan pembilangan dan penyebut dari rumus SDP, kita bagikan, yakni nomor 2 ini kita bagi dengan nomor 3, yakni 88 dibagi 0,88 dibagi dengan 88 dibagi dengan dibagi dengan 88, maka hasil yang dapat adalah 0,01.
Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil SDP kuadrat 0,01, kita cari rumus yang ada dalam kurung ini, yakni 1/1 dibagi N1-nya adalah 40, ditambah 1 dibagi N2-nya adalah 50. Maka hasil yang didapat adalah 0,045. Setelah kita mendapatkan nilai SDP kuadrat dengan nilai kurung ini, kita kalikan, yakni hasil nomor 4 kita kalikan dengan nomor 5. 0,01 kali 0,045, maka hasil yang dapat adalah 0,00045. Setelah itu setelah kita mendapatkan hasil dari penyebut rumus T ini, kita akarkan terlebih dahulu, yakni RT dalam kurung 0,0045 tutup kurung. Maka hasil yang didapat adalah ini 0,02, 12, 13, 23. Setelah kita mendapatkan akar ini, maka kita telah memperoleh hasil dari penyebut rumus T, dan untuk pembilang dari rumus T ini adalah 0,3. Maka kita untuk mendapatkan nilai T, hasil langkah nomor 1 ini kita bagikan dengan langkah nomor 2. Nah, ini min 0,3 kita bagikan dengan angka nomor 7. Maka diperoleh hasil min 14,14213562. Maka nilai T hitung adalah ini ya, min 14,14213562. Nah, di sini dapat kita tarik keputusan bahwa H0 ini kita ditolak karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Nah, dari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan ibu yang merokok lebih kecil dari berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tidak merokok. Artinya HA ini kita terima. Mungkin demikianlah penyelesaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.